Stop jadi prioritas penagihan DC pinjol. Nah, kalau kalian merasa, wah kalian itu lagi diincar, nah kalian harus segera untuk stop. Gimana caranya bikin DC pinjol itu nggak melihat kalian lagi, melupakan masalah mau menagih ke kalian. Nah, itu kalian harus tahu caranya. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi ngomong-ngomong soal prioritas, itu sebenarnya kan kasusnya seperti ini ya. Jadi, DC lapangan pinjol yang akan datang ke rumah kita, itu kan tentunya mereka nggak ngasal, mereka kan pasti memilah gitu ya, mana orang yang diprioritaskan, didatengin dulu, mana orang-orang yang nanti-nanti dulu, mana orang-orang itu yang ada urut-urutannya, ada schedule-nya, ada jadwalnya. Jadi mereka itu kerja juga nggak gerasa-gerusuk. Pasti ada apa namanya, tahap-tahapannya gitu loh teman-teman ya. Ini siapa, di mana dulu, yang diprioritaskan itu kriterianya bagaimana. Nah, itu kita harus tahu dan kita harus pahami itu dulu ya. Jadi seenggaknya kalaupun kita menjadi prioritas, gimana caranya biar kita nggak jadi prioritas lagi. Itu kan yang penting. Nah, jadi ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online, itu kan pasti kita itu akan apa ya teman-teman ya, dihubungi, ditagih, terus ditelepon, dan lain sebagainya. Kita akan dianggap bahwa, ya orang mana nih, mereka akan memilah-milah nih, orang mana yang memiliki potensi untuk ditagih duluan. Biasanya sebelum mereka mencari tahu dan juga kelihatan peluang-peluangnya apakah orang ini bisa membayar atau tidak, itu biasanya ya mereka itu akan melihat dari latar belakang kita. Latar belakang perekonomian, tempat tinggal kita, nominal yang kita hutang. Itu mereka akan mulai mensortir dari situ dulu loh. Ya. Nah, dari situ udah pasti akan tercetak lah itu sebuah list di mana kalian ini nomor berapa, dan nomor berapa. Ya. Nah, selanjutnya dari situlah mulai tuh ada yang kayak dihubungi, terus kemudian ada yang kooperatif, ada yang menjanji-janjikan janji palsu akan dibayar tanggal sekian, dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang terjadi di sana. Cuman, kalaupun misalnya kalian sudah tahu bahwa ini ada urut-urutannya, maka gimana sih caranya biar kita nggak diprioritaskan lagi? Caranya sebenarnya cukup mudah, cukup simpel. Ya, kalian jangan sampai dianggap orang yang berpotensi untuk bisa membayar dengan segera. Kalaupun memang kenyataannya kalian memang bisa bayar dengan segera, ya tidak ada masalah di sini. Tapi yang jadi masalah adalah teman-teman ini sebenarnya nggak ngerti kapan bisa bayar, dan nggak tahu dan nggak jelas. Tapi teman-teman menjanjikan sesuatu yang mana mereka melihat ini adalah potensi kalian untuk bisa membayar. Nah, selain memiliki potensi membayar dan tidak, teman-teman juga harus tahu bahwa mereka mungkin bisa jadi mengetahui orang mana yang bisa ditekan, orang mana yang tidak. Ya, tujuannya buat apa? Karena mereka tidak berharap hanya dari penghasilan kalian bulanan untuk membayar. Mereka juga berharap kalian ini minjam di tempat lain, mencari dana talangan, anggapannya juga gali lubang tutup lubang untuk membayar pinjol di mana tempat mereka bekerja. Ya, jadi harus dipahami, mereka tidak peduli kalian dapat uang dari mana, yang penting utang kalian dibayarkan. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi, kita juga kalaupun mereka harus bersikap gimana sih kita ini? Pertama, teman-teman biasa aja, jangan terlihat takut. Yang kedua, teman-teman kalau bisa bersikap pasrah. Pasrah itu artinya menerima semua sanksi yang ada selama itu masih relate atau masih nggak melanggar aturan hukum, ya nggak masalah. Ya, seperti apa itu? Ya, intinya sih kalau kalian diancam pidana nggak mungkin. Harta benda kalian mau disita, itu nggak boleh. Ya, mereka berkata kasar atau melakukan kekasaran itu juga nggak boleh. Ya, teman-teman ya. Jadi harus pahami dan harus tahu hal itu dulu. Biar teman-teman bisa enak ke belakangnya, biar teman-teman bisa plong juga di belakangnya. Oke? Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.